Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak-anak? Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran tematik hari ini bersama ibu ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, agar ilmu yang akan kalian dapatkan di pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Bagaimana doanya? Yuk kita baca sama-sama. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema yang sama, yaitu tema 6, subtemanya subtema 3 dan 4. Materi pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia tentang energi alternatif dan penghematan energi. Apa itu energi alternatif? Nah, jika mau tahu, tetap di sini, simak penjelasan Ibu setelah slide ini ya. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai penjelasan Ibu tentang apa itu energi alternatif, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi alternatif dan penghematan energi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi dan penghematan energi dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dan penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Nah, selanjutnya di slide ini Ibu akan memberikan pengertian tentang energi alternatif atau energi terbarukan. Apa itu energi alternatif atau energi terbarukan? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau yang kalian lebih sering dengar istilahnya namanya dengan BBM. Nah, seperti yang kalian ketahui, energi yang berasal dari bahan bakar fosil jumlahnya semakin tahun semakin berkurang. Hal ini tentunya membuat kita harus berpaling untuk mendapatkan energi lain yang tidak saja ramah lingkungan, namun juga dengan jumlah yang cukup besar. Kenapa? Karena fosil itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali untuk prosesnya menjadi bahan bakar minyak. Oleh karena itu, bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang termasuk tidak terbarukan. Sedangkan energi alternatif yang akan kita bahas hari ini termasuk energi terbarukan karena jumlahnya sangat banyak dan bisa ditambahkan setiap harinya, jadi tidak akan habis jumlahnya. Oke, contoh energi alternatif di sini Ibu hanya sebutkan beberapa saja. Yang pertama, energi surya atau panas matahari. Energi surya atau panas matahari ini bisa diubah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan alat yang bernama panel surya. Kalian pernah melihat panel surya? Ya, ada beberapa rumah yang sudah menggunakan alat yang bernama panel surya. Panel surya ini dapat mengubah cahaya panas matahari menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada energi air. Air tidak serta-merta bisa berubah menjadi energi listrik tanpa bantuan kincir air. Ya, jadi cara air untuk mengubah energi air menjadi energi listrik itu dengan bantuan kincir air. Dan yang ketiga ada energi angin atau energi bayu. Dia juga tidak bisa berubah menjadi energi listrik tanpa bantuan kincir angin. Nah, kemudian anak-anak masih ada beberapa contoh energi alternatif lainnya seperti briket serta biogas. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, di slide ini kita akan bahas tentang energi air. Energi air adalah salah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan.
Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Jadi, energi air ini ramah lingkungan ya anak-anak ya, karena tidak meninggalkan emisi gas rumah kaca yang dapat merusak lapisan ozon yang ada di bumi. Lanjut. Kemudian berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan. Nah, ini artinya energi air adalah energi yang dapat diperbaharui setiap harinya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Sama seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa air tidak akan bisa diubah menjadi energi listrik tanpa bantuan dari kincir air ataupun turbin dan generator. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang energi angin. Energi angin dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi energi listrik menggunakan kincir angin. Nah, Ibu sudah bilang tadi bahwa angin tidak akan bisa menjadi energi listrik tanpa bantuan kincir angin. Nah, selain itu, angin juga diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Pada zaman dahulu, angin sudah digunakan oleh manusia untuk menggerakkan layar perahu. Nah, sampai sini paham? Baik, lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu dari contoh energi terbarukan, yaitu briket dan biogas. Tadi Ibu sudah sebutkan ada 3, yaitu energi surya atau panas matahari, kemudian air, kemudian energi angin, dan yang keempat adalah briket, dan kelima biogas. Kita bahas satu-satu ya. Briket merupakan bahan bakar pengganti minyak. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Penggunaan briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Di antaranya dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Contohnya, limbah kotoran sapi. Limbah kotoran sapi digunakan untuk sumber energi penerangan dan gas sebagai pengganti LPG untuk memasak. Nah, jadi anak-anak, orang-orang sudah berinovasi menggunakan bahan bakar yang terbaru, yaitu yang berasal dari alam, contohnya seperti briket. Briket ini dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Biasanya batok kelapa juga sering dipakai untuk arang. Ya, arang yang untuk membakar sate biasanya. Kemudian penggunaan briket ini jauh lebih irit dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak. Nah, selain itu juga ada biogas. Biogas ini dihasilkan dari kotoran sapi. Jadi kotoran sapi itu ditampung di sebuah wadah, kemudian lama-kelamaan kotoran tersebut akan menghasilkan gas, kemudian gas tersebut diubah menjadi energi listrik ataupun energi gas yang dapat digunakan oleh ibu kalian untuk memasak makanan. Nah, sedangkan ampas dari kotoran sapi tersebut dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Jadi, jelas ini adalah energi yang ramah lingkungan. Nah, sudah paham? Lanjut ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara menghemat penggunaan listrik. Nah, di sini ada beberapa macam alat elektronik. Salah satunya adalah kipas angin, radio, lampu, televisi, dan AC. Nah, cara menghemat penggunaan listrik itu adalah dengan mematikan alat elektronik jika sudah tidak digunakan atau tidak dipakai lagi.
Nah, jika rumah kalian memiliki banyak jendela, setiap pagi bukalah jendela tersebut lebar-lebar agar udara segar dari luar bisa masuk ke dalam rumah menggantikan udara yang ada di dalam, sehingga rumah kalian menjadi lebih sehat dan lebih sejuk. Nah, selain itu juga rumah kalian tidak menjadi gelap karena jendela dan kordennya dibuka. Oke, sudah paham? Lanjut ya. Oke, sekarang tentang penghematan energi di luar rumah. Nah, kalian lihat gambar ada dua orang anak yang berjalan kaki dan naik sepeda. Nah, jika rumah kalian dekat dengan sekolah, maka sebaiknya kalian pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Selain itu bisa menghemat energi bahan bakar minyak, badan kalian juga menjadi lebih sehat. Nah, anak-anak perlu diperhatikan jika kalian berjalan kaki atau naik sepeda, sebaiknya kalian berjalan di pinggir, jangan berjalan di tengah karena itu akan sangat berbahaya. Selanjutnya, menggunakan alat transportasi umum seperti bis, kereta api, kemudian pesawat, dan alat transportasi lainnya ini juga termasuk penghematan energi di luar rumah. Nah, bersepeda atau berjalan kaki bersama teman itu merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Sedangkan menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum itu juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang bisa menyebabkan jalanan menjadi macet. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak juga penghematan bahan bakar minyak yang sudah dilakukan. Nah, anak-anak, dari 3 gambar di slide ini, ada berapakah kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi? Kemudian, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi pada gambar di slide ini? Kemudian, energi apa yang sudah kalian hemat pada gambar slide ini? Nah, sudah tahu jawabannya? Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, pada slide ini kalian Ibu berikan tugas. Yang pertama, pada subtema 3, kalian mengerjakan latihan soal halaman 122 sampai 123. Sedangkan untuk subtema 4-nya, kalian Ibu beri tugas mengerjakan halaman 163 sampai 164. Nah, Ibu beri penjelasan sedikit dulu ya untuk halaman 163 ini. Jadi di situ ada gambar, ada seorang anak dengan berbagai alat elektronik di rumahnya. Nah, di bawahnya itu ada kata-kata yang harus kalian gunakan untuk membuat sebuah cerita di halaman 164. Jadi, ceritanya ini berkaitan dengan gambar pada halaman 163. Kemudian kalian tambahkan kata-kata yang ada di dalam kotak itu yang seperti hemat, energi, pemborosan, lingkungan, kewajiban listrik, energi alternatif. Nah, kalian gunakan kata-kata itu untuk membuat sebuah cerita yang akan kalian tulis pada halaman 164. Paham ya sampai sini ya? Jadi, Ibu harap kata-kata yang ada terdapat pada kolom atau kotak di halaman 163 itu kalian gunakan untuk membuat cerita sesuai dengan gambar yang ada di halaman 163. Bagaimana? Paham ya? Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.